Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembelajaran kita yang sebelumnya di kelas 11 MIA, di mana pelajaran sebelumnya itu kita sudah mengenal rumus-rumus trigonometri, yaitu berupa sin jumlah maupun sin selisih, baik eh, untuk nilai sin, cos, dan tan. Nah, untuk pertemuan selanjutnya atau pertemuan ini, kita akan membuktikan lagi rumus trigonometri lanjutan dari yang sebelumnya, yaitu tentang sudut rangkap atau sudut ganda. Oke. Berawal dan berdasar dari rumus-rumus yang sudah kita bahas sebelumnya, itu yang ada 6 itu: sin jumlah, sin selisih, cos jumlah, cos selisih, tan jumlah maupun tan selisih. Oke, sekarang kita lihat. Oke, ingat kembali kita punya rumus sebelumnya. Saya mulai dari sin jumlah ya. Kita ingat bahwa sin A plus B itu sama dengan sin A cos B ditambah dengan cos A kali sin B. Nah, seperti ini ya. Kita punya rumus seperti ini. Atau kalau misalkan kalian mau alfa dengan beta, ya silahkan. Kalau A dengan B juga tidak masalah gitu ya. Oke, sini kita hanya mereview. Kita ingat ini. Sekarang bagaimana jika nilai sudut A itu sama dengan sudut B? Nah, bagaimana? Sekarang kalau misalkan seperti ini, maka bisa kita lihat ke sini, maka nilai dari sin A plus A, nah seperti ini ya. Karena A sama dengan B atau B sama dengan A, berarti kan sudutnya dia ganda, rangkap. A tambah A sama dengan sin A dikali cos A, ya kan, ditambah dengan cos A kali sin A. Seperti ini. Nah, maka di sini boleh kita jabarkan menjadi sin 2A. Sin 2A sama dengan, lihat, ini saya tulis ulang gini, ini sin A kali cos A ditambah, nah ini lihat nih, ini saya tulis jadi sini di depan. Sin A cos A. Nah, jadi kan dia boleh kita jumlahkan, sin A cos A ditambah sin A cos A sama. Maka kita boleh buat menjadi sin 2A itu sama dengan 2 kali sin A kali cos A. Nah, dapat lagi rumus yang ketujuh. Ya. Jadi rumus-rumus ini itu mudah diingat dan mudah kita turunkan karena kita hanya berpatokan dan berdasar alias berlandaskan dari rumus yang ini. Ya, seperti itu. Jadi sudah kita dapatkan lagi rumus baru kita, yaitu sin rangkap atau sin sudut rangkap atau sin sudut ganda itu sama dengan 2 sin A cos A. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana untuk yang cos A plus B? Nah, sama. Ke yang kedua kita di sini tuliskan cos A plus B. Ini kita ingat, cos A plus B sama dengan apa? Cos A plus B itu sama dengan cos A kali cos B dikurangi sin A sin B. Seperti ini ya. Sama kasusnya. Jika kita punya A sama dengan B, ya kan, jika A sama dengan B, maka ya kan, maka boleh kita tulis atau kita buat menjadi cos A plus A sama dengan cos A cos A dikurangi sin A kali sin A. Nah, seperti ini. Di sini boleh kita tuliskan menjadi cos 2A, ya, dalam kurung boleh, sama dengan cos A dikali cos A. Jadi cos kuadrat A dikurangi sin A kali sin A menjadi sin kuadrat A. Nah, seperti ini. Oke. Jadi bisa kita simpulkan lagi yang kedua, dapat kita rumus adalah cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A. Nah, dari sini bisa kita jabarkan lagi. Bagaimana cara penjabarannya? Kita next. Nah, sekarang kita lihat.
tadi kita punya rumus, perhatikan bahwa kita punya rumus tadi cos 2A itu sama dengan cos kuadrat A min sin kuadrat A. Ya, kita punya rumus cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Ya kan, kita perhatikan ini. Lalu ingat kembali identitas trigonometri. Yang mana identitasnya? Identitasnya itu sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1. Nah, dari sini kita akan pecah. Ya, yang pertama itu kita buat jadi sin kuadrat A sama dengan 1 min cos kuadrat A-nya pindah ke ruas kanan. Jadi 1 min cos kuadrat A. Ini jadi persamaan 1 ya. Maka substitusi persamaan 1 ke rumus cos 2A. Nah, oke. Maka kita punya di sini cos 2A yang sama dengan cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A, di mana sin kuadrat A-nya itu adalah 1 min cos kuadrat A, maka akan menjadi cos 2A sama dengan cos kuadrat A min dalam kurung 1 min cos kuadrat A. Nilai sin kuadrat A-nya kita ganti, ya. Maka ini boleh kita pecah menjadi cos kuadrat A min 1 plus cos kuadrat A. Negatif kali 1, lalu negatif kali negatif cos kuadrat A. Menjadi plus cos kuadrat A. Ini sama dengan cos kuadrat A tambah cos kuadrat A menjadi 2 cos kuadrat A dikurangi 1. Nah, ini kita punya rumus lagi, cos 2A. Nah, seperti ini. Oke. Jadi, dapat 3 penurunan rumus. Oke. Satu lagi. Yang kedua, lihat kembali identitas trigonometrinya ya. Ingat kembali dan lihat kembali identitas trigonometrinya. Tadi kita sudah anggap dan kita sudah merubah bentuk sin kuadrat A-nya menjadi 1 min cos kuadrat A. Nah, sekarang kita akan ubah bentuk cos kuadrat A sama dengan cos kuadrat A sama dengan 1 min sin kuadrat A. Oke, berarti kita ubah menjadi cos kuadrat A sama dengan 1 min sin kuadrat A. Ini persamaan kedua. Maka substitusikan kembali, ini sini ya. Substitusikan kembali, ya kan? Substitusikan persamaan kedua ke rumus cos 2A lagi ya, cos 2A lagi. Oke. Maka di mana cos 2A sama dengan cos kuadrat A min sin kuadrat A, di mana cos kuadrat A itu sama dengan 1 min sin kuadrat A. Itu ya, maka kita ubah lagi. Menjadi sama dengan cos kuadratnya 1 min sin kuadrat A min sin kuadrat A. Ini sama dengan 1 min 2 sin kuadrat A. Nah, ini kita jadi punya rumus cos 2A sama dengan ini. Nah, seperti itu. Oke. Nah, paham ya sampai sini ya? Kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Terus yang terakhir, bagaimana dengan nilai tan? Nah, saya bedakan jadi warna merah. Tan A plus B itu kan sama dengan apa? Sama dengan tan A tambah tan B per 1 min tan A tan B. Ya, sama ya. Sorry, kita kurang sini ya. Oke. Tan B. Nah, sekarang sama. Jika A sama dengan B, maka akan menjadi apa? Maka akan menjadi tan 2A sama dengan tan A ditambah tan A per
1 min tan A kali tan A. Oke, sama dengan 2 tan A, ya kan, per 1 min tan kuadrat A. Nah, seperti ini. Jadi terakhir itu kita sudah sampai di tan 2A. Oke, jadi sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi penurunan-penurunan rumus yang sudah ada itu merupakan penurunan-penurunan rumus dari 6 rumus yang sudah kita pelajari sebelumnya. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik, dipelajari lagi. Untuk contoh-contoh soal akan menyusul. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.